Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi analisis rasio, yang mana materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan kemarin kalian sudah menempuh sebuah materi terkait dengan analisis laporan keuangan, yang di dalamnya ada beberapa teknik atau cara dalam menganalisis laporan keuangan. Di antaranya ada perbandingan antar komponen, kemudian tren, kemudian ada analisis rasio, analisis rasio perkreditan, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan mempelajari alat-alat analisis tersebut yang bagian analisis rasio. Akan tetapi pada hari ini kita hanya akan mempelajari analisis rasio pada pengertian dan macam-macam rasio keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya laporan keuangan itu merupakan sebuah laporan terkait dengan aktivitas yang sudah dilakukan oleh perusahaan di dalam periode tertentu. Aktivitas itu tentunya dicatat dalam sebuah angka-angka sesuai dengan standar akuntansi, baik dalam bentuk mata rupiah maupun mata uang asing. Kemudian angka-angka itu akan lebih bermakna jika mampu dibandingkan dengan komponen-komponen maupun pos-pos laporan keuangan yang lain. Nah, cara membandingkan antara komponen-komponen atau pos-pos antar laporan keuangan baik satu periode maupun dalam periode yang lain itu dinamakan rasio keuangan. Itu gambaran sedikit terkait dengan rasio keuangan. Adapun untuk beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian rasio keuangan, kemudian bentuk-bentuk rasio keuangan, pembanding rasio keuangan, keterbatasan rasio keuangan, kemudian yang kelima hubungan antar berbagai rasio, dan yang keenam kondisi keuangan. Lantas kemudian rasio keuangan itu apa? Perlu kalian ketahui bahwasanya mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan termasuk data tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam rupiah, persentase, serta tren, penganalisa menyadari bahwa beberapa rasio secara individu akan membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio itu menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan dalam matematis untuk suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Analisa rasio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah future oriented. Oleh karena itu, penganalisa harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu itu dengan faktor-faktor di masa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, kegunaan atau manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisa dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.
Pada intinya di sini sebuah analisis rasio kembali lagi ke penganalisa, personal ke penganalisa. Ketika penganalisa ini memiliki kemahiran, memiliki latar belakang, memiliki kecerdasan yang tinggi, maka dia akan mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Pada intinya, analisis rasio ini bukanlah satu-satunya sebagai keputusan yang harus diambil untuk kedepannya. Artinya, rasio keuangan ini bukanlah sesuatu yang disakralkan, satu-satunya pijakan untuk pengambilan keputusan. Masih banyak faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan guna untuk pengambilan keputusan. Ini hanya salah satu saja. Rasio keuangan menurut James merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Kemudian analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Pada umumnya, di dalam praktek, rasio keuangan merupakan ukuran statistik terkait dengan dua angka dari laporan laba rugi, neraca atau keduanya. Artinya, dalam prakteknya itu di lapangan, data-data yang diambil dalam membuat rasio keuangan itu biasanya terkelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, data yang diambil dari laporan laba rugi, kemudian data yang diambil dari neraca, kemudian data yang diambil dari keduanya, baik laporan rugi maupun neraca, kemudian itu diperbandingkan dan akan ditemui sebuah hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya rasio keuangan merupakan kegiatan yang membandingkan angka-angka ke dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka-angka yang diperbandingkan dapat berupa angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Adapun nanti untuk hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan apakah perusahaan itu sudah memenuhi target atau belum. Ya. Kemudian perlu kalian ingat bahwasanya tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Jadi kita dapat memilih pilihan rasio yang digunakan bergantung kepada kebutuhan serta tujuan analisis. Saya beri contoh, itu pemasok dan kreditur jangka pendek lebih suka atau konsen pada current liquidity. Kemudian sementara pemegang saham lebih menyukai rasio profitabilitas untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Sementara perbankan akan lebih suka pada profitability atau leverage ratio untuk persetujuan kredit. Kemudian analisis rasio itu dapat dilakukan secara yang pertama itu cross section, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan yang berbeda untuk waktu yang sama. Misalnya membandingkan perusahaan dengan pesaing utama atau dengan industri yang sejenis, atau cara ini disebut dengan benchmarking. Kemudian yang kedua yaitu caranya dengan time series, melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam rasio keuangan. Sebenarnya untuk beberapa jenis rasio ini banyak sekali dikemukakan oleh para ahli keuangan. Akan tetapi hampir seluruh dari yang dikemukakan oleh ahli keuangan itu sama pada intinya. Jika terdapat perbedaan, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena masing-masing ahli keuangan hanya berbeda dalam penempatan kelompok rasionya. Namun, esensi dari penilaian rasio keuangan tidak menjadi masalah. Untuk memudahkan pemahaman penggunaan rasio keuangan, ini saya jelaskan ada 6. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas.
Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban dari ekstern perusahaan maupun dari intern perusahaan. Atau dengan kata lain, bahwasanya rasio likuiditas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya dalam jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan. Caranya bagaimana? Caranya dengan membandingkan seluruh komponen yang ada pada aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar, khususnya utang jangka pendek. Kemudian dalam rasio likuiditas ini nanti akan menghasilkan dua hasil rasio. Yang pertama yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dikatakan liquid. Yang kedua, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka dikatakan illiquid. Saya beri contoh seperti ini. Jika suatu perusahaan memiliki utang yang segera jatuh tempo itu senilai 1 juta, sementara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan sebesar 1.200.000, maka perusahaan ini dikatakan liquid. Artinya apa? Artinya mampu membayar utang tersebut. Sebaliknya, jika aktiva lancar yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 800.000, perusahaan ini dikatakan illiquid. Artinya perusahaan ini tidak mampu membayar utang dengan seluruh aktiva lancar yang dimilikinya. Adapun untuk lebih jelasnya kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya tekankan lagi, pada pertemuan hari ini kita hanya akan mempelajari pengertian dan beberapa macam rasio keuangan. Rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas atau rasio leverage. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Agar perbandingan penggunaan kedua rasio ini dapat terlihat jelas, kita dapat menggunakan rasio leverage ini. Keuntungan dengan menggunakan rasio ini, yang pertama itu dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan. Rasio yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, baik itu penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lain sebagainya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan akan lebih efisien atau justru malah akan mengalami kerugian. Seperti itu. Yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan rentabilitasnya baik apabila mampu memenuhi target keuntungan atau laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Pada intinya, rasio profitabilitas ini mengukur sejauh mana perusahaan itu mampu mencapai target keuntungan yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima ada rasio pertumbuhan atau growth ratio. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan
posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Kemudian yang keenam ada rasio penilaian. Rasio penilaian atau valuation ratio, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti halnya rasio harga saham terhadap pendapatan, kemudian rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan pembanding rasio keuangan. Data pembanding untuk rasio keuangan hukumnya mutlak ada atau wajib ada, sehingga dapat dilakukan perhitungan rasio yang dipilih. Jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Data pembanding yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu angka-angka yang ada dalam tiap tahun komponen laporan keuangan, misalnya yaitu total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada angka-angka yang ada di dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya seperti total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Kemudian yang keempat ada target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Kemudian yang kelima ada standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya seperti capital adequacy ratio. Ini standar dunia perbankan ya, atau persentase laba atas penjualan tertentu, contoh yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis yang terdekat, yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang diperoleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembanding ini dapat diambil dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Kemudian untuk target untuk masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu rasio dari data-data industri yang diperoleh dari lembaga keuangan yang mengeluarkan, misalnya seperti data perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian untuk khusus rasio pesaing dapat diperoleh dari laporan keuangan yang dibuat dan sudah dipublish dari intelijen pemasaran setiap perusahaan. Jadi pada perusahaan-perusahaannya bonafit itu setiap tahunnya akan mengeluarkan laporan keuangan dan kemudian dipublish. Perlu akan ketahui bahwasanya dengan menggunakan analisis rasio maka kita akan mengetahui beberapa tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan atau profitability perusahaan. Untuk dapat mengukur hal-hal tersebut maka diperlukan alat pembanding. Jadi mengapa diperlukan pembanding dalam rasio keuangan itu mengapa? Ya, karena agar tahu mana yang harus dibandingkan. Kemudian laporan keuangan itu merupakan hasil kombinasi dari fakta yang tercatat atau recording fact, anggapan yang kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, serta pendapat pribadi atau personal judgment, sehingga penentuan standar rasio sebagai pembanding tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang pasti, karena standar rasio untuk industri merupakan hasil rata-rata dari beberapa perusahaan yang sejenis yang mempunyai kondisi keuangan yang berbeda-beda. Ada kondisi keuangan yang baik dengan operasi yang menguntungkan, ada juga yang bahkan sebaliknya. Nah, perbedaan-perbedaan dalam data keuangan dan hasil operasi dari berbagai perusahaan yang sejenis mungkin disebabkan oleh
faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan letak perusahaan dengan tingkat harga dan biaya operasi yang berbeda. Seperti halnya besar kecilnya perusahaan. Saya beri contoh, perusahaan yang sama-sama besarnya akan tetapi lokasi perusahaan itu berbeda. Yang satu di Ponorogo, yang satu di Papua. Pastinya ini akan memengaruhi hasil atau laporan keuangan yang berbeda pula, meskipun kondisi atau besar kecilnya perusahaan itu sama. Kemudian yang kedua yaitu jumlah aktiva tetap yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan, yang itu pastinya berbeda. Kemudian adanya perbedaan umur kekayaan yang dimiliki di antara perusahaan tersebut, itu juga akan memengaruhi hasil laporan keuangan. Kemudian adanya perbedaan struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Ada kalanya perusahaan yang memiliki modal yang besar, kemudian ada kalanya perusahaan itu memiliki modal yang kecil. Kemudian perbedaan sistem dan prosedur akuntansi lainnya. Setiap perusahaan itu memiliki prosedur akuntansi yang berbeda-beda yang digunakan, termasuk perbedaan dalam klasifikasi biasa, dalam pencatatan penyusutan, kan itu tergantung dari setiap perusahaannya. Seperti itu, dan ini pasti akan mempengaruhi hasil laporan keuangan. Karena adanya perbedaan angka rasio yang dihitung dengan angka rasio yang digunakan sebagai standar yang disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi, maka penganalisa harus terlebih dahulu mereview atau menyusun kembali standar rasio yang sesuai dengan kehendak penganalisa yang bersangkutan. Jika standar rasio tidak ada, maka penganalisa harus membuat standar rasio tersebut. Standar rasio ini sebenarnya bukanlah angka pembanding yang ideal atau bukanlah merupakan ukuran yang pasti, tetapi standar rasio dapat digunakan sebagai pedoman atau pegangan bagi penganalisa. Apabila dalam pembandingan ini terdapat penyimpangan yang cukup besar atau signifikan, maka perlu bagi penganalisa untuk mengadakan penelitian lebih jauh. Sebab penyimpangan tersebut mungkin sekali ditimbulkan oleh hal-hal yang luar biasa yang hanya terjadi dalam perusahaan yang sedang dianalisis. Dalam mengadakan pembandingan rasio, penganalisa jangan hanya berpegang pada standar rasio saja, akan tetapi harus memperhatikan kondisi perusahaan tersebut, seperti halnya tren, kemudian data-data keuangan yang sedang dianalisa atau historical rasio, dan lain sebagainya. Dengan membandingkan angka rasio periode sekarang dengan angka rasio periode yang lalu, maka akan diketahui perubahan angka-angka rasio yang dimiliki perusahaan dan akan diketahui tendensi atau kecenderungan kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Di samping data rasio dari data periode-periode yang lampau atau yang lalu, perhitungan rasio tersebut dapat juga diperbandingkan dengan angka rasio yang sudah direncanakan atau yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Bila angka rasio yang sudah ditargetkan ada perbedaan dengan angka rasio yang ada atau hasilnya, maka hal ini menuntut adanya sebuah evaluasi atau perhatian khusus pimpinan perusahaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan atau penyimpangan tersebut. Dengan demikian, maka diketahui adanya cara untuk memperbaiki masalah agar tidak lebih parah. Kalau keadaan memungkinkan atau diperoleh datanya hasil perhitungan, rasio perusahaan akan lebih baik atau lebih manfaat bagi pimpinan perusahaan bila dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain. Artinya berarti perlunya membandingkan perusahaan hasil komponen laporan keuangan dengan perusahaan lain. Agar apa? Agar tahu kelemahan-kelemahan perusahaan kita dan dapat dijadikan perbaikan atau tindakan-tindakan demi kemajuan perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan keterbatasan rasio keuangan. Ternyata rasio keuangan ini yang digunakan dalam analisis laporan keuangan itu memiliki fungsi dan kegunaan yang cukup banyak bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi bukan berarti
rasio keuangan yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Artinya, kondisi sesungguhnya belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan yang dibuat. Memang dengan hasil rasio yang diperoleh paling tidak dapat diperoleh gambaran yang seolah-olah sesungguhnya terjadi, namun belum bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan yang sebenarnya. Mengapa? Ya, karena rasio-rasio keuangan yang digunakan memiliki banyak kelemahan. Menurut Jeffrey Whitstone, kelemahan rasio keuangan yang pertama itu data keuangan disusun dari data akuntansi. Jadi ini tergantung siapa yang mau menganalisa atau menafsirkan dari data keuangan ini. Kan setiap perusahaan diberi kewenangan dalam membuat atau cara mencatat dalam akuntansi. Pastinya dalam metode penyusutan, penilaian persediaan itu berbeda-beda. Kelemahan dari rasio keuangan itu seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pelaporan berbeda. Hal ini mengakibatkan keuntungan yang dilaporkan berbeda pula, bisa jadi naik, bisa jadi turun, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya manipulasi data. Artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu ada perlakuan pengeluaran untuk beban-beban atau biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya beban riset dan pengembangan, beban perencanaan pensiun, kemudian merger, jaminan kualitas pada barang jadi, dan cadangan kredit macet. Kemudian yang kelima ada penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan perbedaan. Kemudian yang keenam, pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kemudian yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, untuk meminimalkan rasio kesalahan dalam membuat rasio keuangan diperlukan prinsip kehati-hatian. Saya ulangi lagi, untuk meminimalisir resiko kesalahan dalam membuat rasio keuangan maka diperlukan prinsip kehati-hatian. Setidaknya dengan tindakan kehati-hatian ini dapat membantu dalam menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara berbagai rasio. Rasio laporan keuangan itu memiliki hubungan tersendiri setiap atau antar rasionya. Hubungan ini bisa merupakan hubungan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu yang pertama hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua itu hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal. Misalnya hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Semakin besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja dengan asumsi ceteris paribus yang mana faktor-faktor lain itu dianggap tetap. Kalau faktor-faktor lain dianggap berubah maka tidak akan menemui hasil yang positif, pasti negatif karena faktor-faktor lain mengalami adanya perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi keuangan. Guna mempermudah memahami suatu laporan keuangan secara tepat, maka kita bisa dengan melihat ringkasan laporan keuangan tersebut. Caranya dengan memasukkan angka-angka yang ada ke dalam bentuk persentase. Yang pertama, saya beri contoh yaitu PT Langgeng yang sudah dimasukkan dalam persentase. Jadi ada aktiva dan pasiva. Di pasiva nanti ada unsurnya, ada utang dan modal. Aktiva nanti ada aktiva lancar, tetap, dan lainnya. Nanti harus seimbang pastinya.
Jadi lebih mudah untuk memahami komponen-komponen ini ketika sudah dipresentasikan. Kemudian yang kedua, kondisi aman perusahaan dapat dilihat dari komposisi aktiva, utang, dan modal. Dikatakan aman apabila perusahaan itu mampu menunjukkan yang pertama tingkat pengembalian yang rendah, yang kedua yaitu dasar modal yang besar, yaitu kemudian pertumbuhan yang lambat, dan yang keempat yaitu utang dan aktiva jangka pendek sedikit. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kondisi perusahaan yang berisiko. Perusahaan dikatakan berisiko atau tidak aman yang pertama yaitu tingkat pencairan aktiva yang tinggi, aktiva sulit dicairkan nilainya, kemudian aktiva jangka panjang tinggi, kemudian dana dari luar lebih dari 50% bisnis. Jadi dana dari luar itu lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh bisnis atau perusahaan itu sendiri. Kemudian dasar modalnya kecil, kemudian pertumbuhan yang tinggi, kemudian terakhir yaitu pendapatan sangat fluktuatif. Sebagai catatan bahwasanya rasio tersebut atau tergantung dari jenis usahanya atau bidang-bidang usahanya masing-masing. Setiap perusahaan pasti akan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda, kemudian komposisi keuangannya juga akan berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda pula. Maka dari itu kita harus mampu membandingkan perusahaan atau antara perusahaan yang sejenis, tidak secara enaknya sendiri seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selebihnya kita bisa sambung ke diskusi melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.